Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami semakin bertumbuh di dalam Engkau dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Yakobus pasal 2 ayat 26. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Tema renungan saat ini adalah berproses di dalam iman. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah saat ini kita sedang kecewa, bingung, dan ragu, atau bahkan berputus asa karena berbagai persoalan dan tantangan hidup yang mungkin sedang kita hadapi? Kita mungkin sedang bertanya-tanya, kenapa Tuhan mempertemukan kita dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam tantangan, dan mempertemukan kita dengan berbagai macam tipe orang yang mungkin saja sangat menjengkelkan kita. Semoga untayan kalimat berikut ini dapat sedikit memberikan kekuatan bagi kita semua. Untuk mengetahui tajamnya sebuah pisau dapur, kita perlu mempertemukannya dengan cabai atau daging yang siap dipotong. Untuk mengetahui apakah pulpen bisa digunakan untuk menulis atau menandatangani, kita perlu mempertemukannya dengan selembar kertas. Untuk mengetahui keampuhan suatu deterjen, kita perlu mempertemukannya dengan pakaian yang kotor. Untuk mengetahui daya tarik sebuah magnet, kita perlu mempertemukannya dengan benda logam yang kecil. Untuk mengetahui ada tidaknya aliran listrik di saklar, kita perlu mempertemukannya dengan tes pen. Mungkin begitulah kira-kira salah satu alasan Tuhan mengizinkan masalah, tantangan, ketidakpastian datang ke dalam hidup kita. Dia mempertemukan kita dengan problem-problem agar kita mau mengoperasikan iman yang kita miliki dan memperlihatkan bahwa iman sungguh nyata berkuasa dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan berpindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Matius 17 ayat 20. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, jadi jangan pernah kita berputus asa dan jangan pernah menyerah di saat kita bertemu dengan tantangan ataupun persoalan hidup. Karena justru di saat itulah iman kita bertumbuh dan mukjizat akan terjadi. Mari
kita bangun karakter untuk percaya kepada Tuhan, supaya kita bisa memahami maksud Tuhan di balik setiap masalah atau persoalan yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap permasalahan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa semua itu pada akhirnya akan mempertajam iman kami dan membentuk karakter kami menjadi pribadi yang mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam setiap pemikiran dan tindakannya, agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan dirinya sendiri. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami di pasca pemilu ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati seluruh rakyat Indonesia agar tetap rukun dan bersatu untuk berjuang demi mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Tidak bertujuan untuk mencari kepentingan pribadi, tetapi mengutamakan kepentingan bersama. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Sertailah kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya apapun yang kami kerjakan dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.